Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini, kita melanjutkan yang kemarin. Ya, kemarin itu sangat luar biasa. Ya, setelah saya mendapatkan salah satu saksi. Jadi dia saksi sudah pernah diperiksa oleh Polda Jabar. Walaupun tepatnya di Polsek Jalan Cagak ya. Artinya memang ini adalah bukti keseriusan dari Polda Jabar. Bukti keseriusan dari Polda Jabar untuk terus menuntaskan kasus ini. Walaupun kasusnya memang di kasus yayasan atau tipikor ya. Nah itu. Memang ini sekarang ini bukti nyata gitu loh. Bukti nyata bahwa ini loh ada kejanggalan, ada apa namanya pelanggaran di operasional sekolah ini gitu. Ini sudah bukti nyata, sudah jelas dan terang benderang. Ini baru satu orang. Sedang kita tahu di sana ada beberapa orang yang diperiksa, ada 5 orang katanya. Dengan hal yang sama. Pelanggaran. Ini sangat luar biasa. Bayangkan ya kita hanya bisa mengelus dada saja. Bahwa adanya suatu penghasilan keuangan yang didapatkan dari hasil memanipulasi data. Orangnya tidak sekolah di sana, tetapi hanya datanya saja yang diambil. Kombes Pol Bapak Surawan pernah mengatakan di salah satu media, ya salah satu ini adanya data fiktif. Dan ini nyata. Menunggu apa lagi sekarang? Udah jelas-jelas nyata kok. Dan itu baru satu orang yang kita wawancarai. Belum nanti yang 5 orang itu. Mungkin belum yang lain-lain lagi. Ada katanya informasi. Banyak katanya. Ya kan? Ini udah jelas-jelas nyata di depan mata kita semua. Mata netizen, mata masyarakat. Ini bukti nyata. Menunggu apa lagi? Ya kan? Seperti itu. Saya cuma bisa membayangkan bagaimana proses-proses yang mereka lakukan pada saat menunggu pencairan dana BOS. Betapa saya bisa membayangkan menunggu pencarian dana BOS. Gitu kan. Karena kita bisa bayangkan sekarang, kita bukan underestimate. Oh Bang Fred, itu nanti duitnya itu nggak dipakai apa-apa kok, dipakai operasional misalkan. Ya kalau dipakai operasional tinggal lihat saja lah, apakah benar-benar dipakai operasional di sekolah. Kalau misalkan di situ ada ruang praktek, apakah ada mesin-mesin ruang praktek? Tidak di sana. Ada mesin-mesin praktek tidak untuk praktek kan sedang SMK. Apakah ada mesin-mesinnya apa tidak gitu. Ya. Apakah ada barang-barang yang dibeli apa tidak? Nah, biar ini ranahnya pihak kepolisian. Gitu, seperti itu ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa ini kelanjutannya, walaupun memang ini sedang terus dikejar oleh pihak kepolisian. Terus kita lihat juga kemarin ada saksi yang diperiksa ya. Saksi kemarin itu yang diperiksa, salah satu saksi yang diperiksa, tapi bukan satu yang diperiksa, tapi ada saksi bayangan di belakangnya ikut memantau. Jadi pada saat saksi ini diperiksa, ada saksi bayangan di belakang ikut memantau, yang dimana sama-sama untuk mengcompare pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh saksi satu dan di-compare ke belakang ada saksi yang bayangan di belakang. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah bukti nyata. Saya pada saat mendengar ya baru katanya kita kan hanya baru mendengar dari dari media bahwa data fiktif. Tapi kalau pada saat melihat ada orang yang mengatakan demikian, orangnya langsung yang dicatut namanya, aduh ini jelas-jelas. Dan kita jadi membayangkan lebih jauh lagi ke depan. Bagaimana kemarin-kemarin di belakang pada saat pencarian dana BOS. Ya kalau misalkan ini dibilang duit haram, ya iya walaupun istilahnya dipakai buat operasional. Misalkan kalau betul-betul dipakai biaya operasional saja, dibelikan dibelikan barang, dibelikan ini, tidak dimakan sedikit pun ke dalam perut misalkan ya. Misalkan, tetapi tetap aja kan sudah pelanggaran ini. Karena pelanggarannya apa? Memanipulasi data.
seperti itu. Berapa banyak ini yang terendus ini ya, yang terendus berapa banyak nih. Nah, mudah-mudahan ini Kang Brahma Aditya ya nanti bisa memanggil teman-temannya lagi ya. Kita kumpulkan nanti kita wawancara bareng sama-sama ya. Dan kalaupun misalkan ada teman-teman yang lagi menonton video ini, ayo kita kumpul bareng semua. Berapa banyak orang yang ternyata dicatut namanya seperti itu. Nah ini jelas-jelas ya, jelas-jelas ini suatu hal yang jelas di mata kita, ada suatu pelanggaran di yayasan ini yang dulu makanya tersangka Pak Yosep pernah selalu pada saat kita membahas masalah yayasan selalu marah gitu ya dulu ya. Apakah memang ada di situ pelanggaran? Saya nggak tahu Pak Yosep tuh marahnya kenapa ya. Apakah marahnya takut sama seseorang gitu ya? Apakah bagaimana kita juga tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kalau kita pada saat membahas yayasan selalu aja ada pertentangan gitu. Tidak boleh dan sebagainya. Seperti itu. Ternyata ya memang bukti nyata lah sekarang bahwa inilah pelanggaran. Dan netizen di belakang kok kenapa sepertinya lama banget gitu. Ya tunggu sajalah ya, kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Jelas pihak kepolisian juga tidak serta-merta dengan mudah mentersangkakan seseorang. Ya harus betul-betul data-datanya lengkap semuanya ya. Ya sudah, itu kita tunggu saja. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran lain di samping ini semua ya. Nanti juga kita akan coba cari tahu apakah ada ijazah yang berkaitan dengan masalah ijazah ya. Ya masalah ijazah, apakah ijazah ada masalah ijazah, barangkali apakah ada ijazah yang yang dilanggar apa tidak gitu. Apa sih maksudnya dilanggar itu? Ya misalkan apakah ada pelanggaran penjualan ijazah misalkan ya. Nah, itu kan pasti dalam proses penyelidikan pasti. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menemukan semua pelanggaran yang dilakukan. Andai kan memang ada, sangat luar biasa ini. Ya sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, sekalipun ditutup-tutupi ya akhirnya bisa tercium juga. Ya, karena ini adalah dana masyarakat, dana bos ya, dana masyarakat yang memang ya diperuntukannya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan pribadi atau kelompok atau golongan. Seperti itu ya. Aduh, oke, lagi ada ajan. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu kita lanjutkan. Memang saya kalau bikin konten ya subuh-subuh ya betul pagi subuh gitu. Jadi jam 4 itu saya bangun, mandi, siap-siap, ya sambil ngonten subuh begini. Kebiasaan setiap hari dari kecil saya begini. Ya. Jadi sampai pagi biasanya menjelang habis sholat subuh biasanya saya nongkrong dulu di kebun bonsai. Di depan kan rumah saya ada bonsai banyak tuh. Nongkrong sambil ngopi, sambil ngerokok sampai pagi baru ada kegiatan. Kebiasaan sehari-hari begitu. Jadi enak lah kalau pagi-pagi itu mandi pagi. Kita lanjutkan kembali ya. Itu ini sudah jelas bahwa ini adalah bukti nyata. Masya Allah, saya cuma membayangkan apakah dulu saya pernah bikin konten begini ya, dulu ya. Di konten saya, mungkinkah almarhumah Ibu Tuti tidak setuju dengan manipulasi data, atau dulu saya judulnya gini, almarhum Ibu Tuti tidak mau kalau bahasa kita itu apa judulnya, dengan data fiktif, memarkup data
fiktif. Saya dulu pernah bikin judul, apakah Ibu Tuti almarhumah Ibu tidak setuju dengan ini data? Karena dulu saya mau membuat ininya begini. Pada saat ada pengurangan data jadi dana bosnya berkurang akibat data muridnya mulai berkurang. Kalau tidak salah sekian ratus berkurangnya. Saya dapat informasi dari Pak Dedi kalau tidak salah gitu ya. Apakah, nah di situ kan berkurang. Kalau misalkan berkurang berarti dana bosnya juga mengucurnya berkurang juga gitu kan. Seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan kasus? Nah, waktu itu di video dulu lama saya pernah waktu itu ya sebelum belum diindikasi ada kasus fiktif, data fiktif. Tapi sampai dulu udah menebak di salah satu video saya dulu. Apakah almarhumah Ibu Tuti tidak setuju dengan adanya data markup data gitu? Jumlah murid dulu kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Ya, demikianlah pagi ini rekan sahabat ya. Kita akan telusuri terus apakah ada orang-orang lain juga yang punya hal yang sama ya. Rencana saya juga akan mengumpulkan nanti jika berkenal ada orang-orang yang pernah ikut dalam proses sama ya dengan Brahma Aditya. Nanti saya akan coba terus hubungi Brahma Aditya dan bisa mengumpulkan teman-teman yang lain, akan saya wawancara nanti. Ya mudah-mudahan aja kalau memang ini menggaung, mudah-mudahan lebih cepat lagi ya. Masyarakat akan melihat bahwa disitulah kejanggalan-kejanggalan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.